Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Lucian Prestige kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan sama-sama mencari tahu apa yang perlu teman-teman ketahui, bagaimana ramalan atau prediksi bulan Juni tahun 2021 untuk teman-teman yang berzodiak Virgo, Sun, Moon, dan Rising-nya. Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan kalau ini pun tetap adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat teman-teman, dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau kalian rasa nanti pesan ini resonate, jangan lupa untuk like ya, komen kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain dari Lucian Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Lucian Prestige. Oke, aku notice nih, aku sadar nih, kok kayak singkat ya intronya, tapi it's okay. Daripada kita lama-lama, karena ada banyak pesan yang perlu kita bahas di sini. Teman-teman, kalian dapat kartu Ace of Cups, Two of Swords reverse, Six of Swords, Three of Pentacles, dan kartu paling bawah buat kalian itu ada Two of Wands. First thing first, aku rasa teman-teman yang lagi mendengarkan ini, teman-teman Virgo, Sun, Moon, dan Rising, kalian sadar nggak kalau kalian tuh sebelumnya sudah jauh bertumbuh jadi orang yang lebih tegas, lebih bijaksana, dan lebih berani. Lebih berani dalam konteks apa? Karena sini aku merasakan apapun yang mungkin sudah terjadi ya, karena aku yakin penonton ini pasti banyak. Kalian itu dalam cara kalian sendiri, dalam cara kalian masing-masing, aku perlu bilang kalian mungkin sudah berhasil entah itu taming atau menjinakkan sisi gelap atau shadow self kalian, atau sisi tergelap kalian. Entah kamu menjinakkan sisi tergelap kamu atau kamu berhasil mengalahkan sisi tergelap kamu, terutama pikiran negatif. Aku nggak tahu apa yang mungkin baru saja terjadi dalam hidup kalian, atau apa yang memancing atau memotivasi dan mendorong kalian untuk bisa tiba di titik kalian berada sekarang. Tapi yang aku rasakan adalah teman-teman Virgo, Sun, Moon, Rising, kamu saat ini sudah jauh, sangat jauh lebih berani, lebih bersedia, dan lebih ingin untuk mungkin mencintai dirimu sendiri atau mencintai hidup dalam cara apapun. Kayak ada orang di sini lagi tuangin air ke cup. Ini susu kah atau air susu? Air sih, tapi air yang jernih banget gitu. Aku rasa teman-teman yang lagi mendengarkan ini, teman-teman Virgo, Sun, Moon, Rising, mungkin kalian dulunya itu kebiasa. Aku merasakan ada energi self-hate di sini atau energi self-doubt. Kamu terbiasa meragukan dirimu sendiri, atau kamu terbiasa kayak sulit untuk percaya sama entah itu bakat kamu, talenta kamu, kapasitas kamu, atau pikiran kamu, atau rencana kamu. Dan ini mungkin bukan sepenuhnya kesalahan kamu, tapi bisa jadi ada orang-orang dari masa lalu kamu, siapapun subjeknya, yang sempat bikin kamu ngerasa insecure, atau bikin kamu ngerasa seperti kamu gak berharga, atau bikin kamu ngerasa gak pede, bikin kamu ngerasa kayak takut untuk melakukan suatu hal. Oke, tiba-tiba aku disuruh oleh salah satu spirit guides aku untuk cerita satu hal. Jujur, aku belum terlalu terpanggil untuk expose muka aku atau ya diri aku, penampilan di Lucian Prestige gimana, aku belum terlalu terpanggil untuk melakukan itu. Tapi secara personal, sosok di balik Lucian Prestige ini yang mungkin kalian ngelihat dia tuh kayak banyak yang sering komen kayak Lucian Prestige keren loh, bisa speak up, bisa ngomong, bisa bagiin pesannya, bisa berani bikin akun YouTube dan segala macem. Oke, memang iya, aku berasa senang kalau aku bisa sharing sama kalian, aku berasa bangga kalau aku bisa sharing sama kalian. Tapi di belakang layar, terutama kalau di sosial media aku sendiri, jujur aku bukan orang yang suka sharing, misalnya sharing foto muka, atau sharing foto selfie, atau sharing foto diriku sendiri. Berasa kayak nggak nyaman aja gitu. Sedangkan akhir-akhir ini aku mikir kayak, aku terpanggil buat mikir ini karena aku pun lagi nonton, sebetulnya aku lagi nonton drama Korea,
My roommate is a Gumiho sama what's that title? Sama So I Married an Anti-Fan. Di drama itu intinya adalah pede aja sama diri kita sendiri, pede aja sama penampilan diri kita sendiri. Karena aku lagi nontonin, dua-duanya lagi ongoing, kalau teman-teman juga lagi nonton atau kalian tertarik juga. Tapi drama itu mengajarkan aku kalau kita cuma hidup sekali loh. Kalau kita hidup sekali terus kita menyia-nyiakan banyak kesempatan yang mungkin bisa kita maksimalkan seharusnya untuk menjadi versi terbaik dari kita sendiri, yang rugi nanti diri kita sendiri loh. Dan aku rasa teman-teman kalian tuh energinya juga kayak aku bukan Virgo. Tapi Sun Moon Rising aku bukan Virgo, tapi aku rasa energi kalian kayak gitu. Kayak karena di sini ada Six of Swords juga. Ada Six of Swords juga dan ada Two of Swords reverse. Yang aku rasa adalah mungkin teman-teman udah ngerasa di titik jenuh atau kamu rasa kayak di titik ya udah. Ini sosmed gue, ini hidup gue. Kalau gue terlalu musingin orang lain, capek di gue. Lebih baik gue coba untuk menghidupi hidup gue semaksimal mungkin aja daripada musingin omongan orang lain. Daripada mikirin gosipan orang lain, atau daripada mikirin orang lain ngomongin apa tentang kamu, daripada mikirin orang yang iri sama kamu, mending kamu fokus ke diri kamu sendiri, mending kamu fokus melakukan hal-hal yang bisa bikin kamu bahagia. Ibaratnya kalian tuh sudah nggak mau lagi bolak-balik takut atau bolak-balik khawatir. Kamu sudah termotivasi untuk kayak okay, this is my life. So I decide what I want to do with my life. Oke, ini hidup gue. Ya udah, gue yang kontrol hidup gue sesuai dengan apa yang gue mau. Aku lihat banyak di antara teman-teman yang seperti aku sudah bilang di awal jadi lebih tegas. Jadi lebih tegas untuk mungkin kalau ada orang yang mau jahatin kamu, mungkin kamu langsung kayak tinggalin, blok, atau ya udah bye bye, thank you, next. Atau ada situasi-situasi yang kamu rasa frekuensi atau vibrasinya nggak nyambung atau nggak matching sama kamu, ya udah langsung kamu tinggalin. Kayak if you make me happy, okay, I'll stay. If you do not make me happy, bye bye. Kalau hal ini bisa bikin kamu bahagia atau bisa bikin kamu nyaman, ya kamu akan memperjuangkan hal itu juga. Tapi kalau hal itu nggak bisa bikin kamu bahagia dan nggak bisa bikin kamu nyaman, ya akan kamu tinggalkan. Entah kenapa ada energi kerjasama atau ada energi kolaborasi di sini. Mungkin teman-teman di bulan Juni akan semakin sibuk atau disibukkan oleh mungkin kerjaan kamu, karir kamu, atau tanggung jawab kamu. Atau ada peluang kerjasama, ada peluang kolaborasi. Entah mungkin kamu tertarik untuk buka bisnis baru, atau kamu tertarik untuk buka usaha baru, atau kamu tertarik untuk mungkin diskusi atau mendiskusikan sesuatu hal dari orang lain dengan orang lain. Entah dari orang lain, kamu dapat inspirasi untuk mendiskusikan suatu hal, inspired by someone else, terinspirasi dari orang lain. Atau kamu pengen kayak diskusi, ngomongin, entah itu ngomongin kerjaan, atau ngomongin bisnis, ngomongin apapun yang kamu lakukan bersama-sama dengan orang lain. Tapi ini bukan cuman kayak omong kosong yang basa-basi doang. Yang aku rasakan adalah ketika nantinya ini ada energi soul family. Maksudku adalah aku rasa di bulan Juni teman-teman itu akan semakin menyeleksi dan sangat selektif memilih dengan siapa kamu mau berinteraksi. Bukan senggol bacok sih, bukan kayak kan biasanya kalau ada energi senggol bacok tuh aku sering ngomong ini sih, perumpamaan, bukan beneran. Tapi kalau ada orang dengan mode atau mode senggol bacok, menurutku itu dia itu lagi kayak nggak cocok sama gue, ya udah bye. Tapi di bulan Juni iya, aku lihat kalian semakin tegas. Kalau kamu benar-benar ngerasa kayak udah capek banget sama lingkungan atau situasi yang toksik, akan kamu tinggalin. Tapi aku lihat kalian juga akan menyeleksi kayak ini orang mungkin sifatnya nggak baik ya, atau dia orangnya nggak baik. Tapi kalau misalnya saya masih ngelihat orang ini tuh sebetulnya hatinya baik walaupun sifatnya nggak baik, tapi dia bisa kasih saya ilmu atau bisa kasih saya pelajaran, atau dia itu mungkin masih bisa saya jadikan teman atau saya jadikan kenalan, ya nggak apa-apa. Teman-teman itu jadi betul-betul menyeleksi sih, betul-betul menyeleksi apa yang kamu mau dan apa yang kamu harapkan. Tapi yang kamu seleksi itu bukan kamu seleksi cuman karena mana yang kasih kamu untung dan mana yang tidak. Tapi kamu akan menyeleksi itu pakai hati, dari hati. Benar-benar mana yang ada. Tiba-tiba aku keinget ini, tahu Marie Kondo nggak? Karakter orang yang famous karena Spark Joy, karena terms atau karena dia yang suka menyeleksi barang-barangnya dia dengan pilih mana yang spark joy, mana yang kasih kebahagiaan, dan mana yang tidak. Lucunya adalah aku merasa teman-teman di bulan Juni ini, teman-teman Virgo Sun Moon Rising, kamu akan jadi kayak
Ya Marie Kondo menyeleksi, tapi dalam konteks menyeleksi hubungan, menyeleksi relationships, menyeleksi orang-orang, dan menyeleksi aspek-aspek dalam hidup kamu. Mana orang-orang yang sparks joy, mana situasi yang sparks joy, mana yang tidak. Kalau situasi atau orang-orang yang bisa kasih kamu kebahagiaan, ya kamu akan sangat jaga, akan sangat nge-keep, akan sangat menghargai itu. Tapi kalau enggak, ya kamu akan tinggalin jauh. Bottom of the deck kalian, seperti aku sudah bilang, adalah Two of Wands. Karena kalian tahu gak sih kenapa aku ketawa? Karena ini lucu gitu loh, kayak window. Aku ngeliat kayak ada orang lagi window shopping atau lagi belanja gitu, atau lagi retail shopping. Terus benar-benar kayak dikasih ini mau nggak, ya udah singkirin. Dikasih ini mau nggak, ya udah masukin shopping bag. Karena di sini teman-teman itu akan semakin termotivasi untuk melihat dan menyeleksi. Kira-kira 5 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, kalau saya bertahan dalam lingkungan yang seperti ini, itu baik nggak buat saya? Kalau saya bertahan berteman dengan orang-orang seperti ini, baik nggak buat saya? Dan kalian jadi semakin tegas untuk memilih karena kamu sudah mulai punya long term vision, atau kamu sudah punya mulai bisa lihat bayangan atau gambaran jangka panjang hidup kamu tuh, kamu mau menjalani hidup dengan orang-orang dan lingkungan seperti apa. Dan karena kamu sudah mulai punya bayangan gambaran itu, aku lihat kalian akan jauh lebih tegas dan jauh lebih berani sih untuk memutuskan, untuk ambil keputusan. This is beautiful. Oke, aku rasa itu semua pesan yang perlu didengar oleh teman-teman Virgo Sun Moon Rising. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, pas aku lihat kamera barusan 11 angel numbers. Bulan Juni akan jadi bulan dimana kalian juga spiritually protected, highly protected, jadi nggak usah khawatir. Semua keputusan kamu, seperti aku sudah bilang, keputusan kamu, apapun yang akan kamu putuskan itu akan berlandaskan pada hati, dari hati, pakai hati. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen guys aku, dan kalian boleh banget share video ini atau video lain dari Illusion Priestess ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan ini, atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Priestess. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bye-bye. God bless. I love you.